Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Aditya Mustaqim. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Jumat 28 Oktober 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi aksi demonstrasi yang kembali terjadi di depan Istana Negara yang dilakukan oleh BEM seluruh Indonesia. Dalam aksi tersebut, mahasiswa memperingati 8 tahun kepemimpinan Jokowi yang dianggap gagal memimpin Indonesia. Dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda, seluruh Indonesia melakukan aksi demonstrasi 8 tahun pemerintahan Jokowi yang dianggap gagal dalam memimpin bangsa. Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Muhammad Yuza menilai jika saat ini Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Hal ini pun disampaikannya jika pemerintahan Presiden Jokowi selama 8 tahun perlu dipertanyakan keberhasilannya. Dalam aksi yang berlangsung sejak pukul 1 siang itu, merupakan salah satu cara bagi pihak demonstran untuk mengawal isu dan mengkritisi kinerja pemerintah. Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan oleh massa demonstrasi diantaranya menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan kenaikan harga BBM, menuntaskan kasus Kanjuruhan, dan mewujudkan supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan, hingga menuntut pemerintah untuk melakukan langkah preventif menanggulangi ancaman resesi. Informasi selanjutnya datang dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan agenda pembacaan eksepsi yang diajukan oleh AKBP Arif Rahman pada hari ini. Dalam eksepsinya, ia menilai jika apa yang diperbuat merupakan perintah dari Verdi Sambo. Pengacara terdakwa kasus obstruction of justice Junaidi Saibih menilai jika dakwaan jaksa penuntut umum yang dijatuhkan kepada kliennya AKBP Arif Rahman tidak dapat diterima. Hal ini ia sampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada siang tadi. Ia menilai jika apa yang dilakukan oleh Arif Rahman merupakan pejabat pelaksana yang menjalankan tugas dari atasannya, yaitu Verdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Dalam dakwaannya, Arif disebut dengan sengaja mematahkan laptop yang digunakan untuk menyimpan file rekaman kamera CCTV di tempat kejadian perkara yang memperlihatkan rekaman sebelum Brigadir J tewas. Sedangkan jaksa penuntut umum nantinya akan menanggapi eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Arif Rahman Hakim pada 1 November mendatang. Mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidaknya tidak dapat diterima yang menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Arifin masih dalam ruang lingkup administrasi negara sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila yang terhormat majelis hakim berpandangan lain, bagi kami mohon agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 28 Oktober 2022. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Demikian Ketua Majelis dan Majelis Hakim untuk eksepsi atau nota keberatan yang kami ajukan pada hari ini. Terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo baru saja melantik Wakil Ketua baru Komisi Pemberantasan Korupsi, Johanis Tanak, di Istana Negara. Nantinya Johanis akan menjabat sebagai Wakil Ketua KPK hingga akhir 2023. Johanis Tanak yang dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo pada siang tadi menggantikan posisi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli yang saat ini terjerat dugaan pelanggaran etik berat atas dugaan kasus penerimaan akomodasi hotel dan tiket dalam perhelatan MotoGP 2022.
Dengan sisa masa jabatan 2019-2023, Johannes tercatat memiliki kekayaan per 2021 senilai 8,9 miliar rupiah, serta bangunan seluas 200 meter persegi di Jakarta Timur dan 3 lahan yang tersebar di Karawang dan Jakarta Timur. Pelantikan Johannes ditandai dengan pengucapan sumpah yang disampaikannya terkait kesiapan dalam melaksanakan tugas sebagai wakil KPK yang baru. Ia juga berjanji dalam melaksanakan pekerjaannya akan bersikap jujur, objektif, berani, adil, dan objektif. Selain itu, pelantikan Johannes turut dihadiri pimpinan KPK lainnya dan Dewan Pengawas Komisi Anti Rasuah. Sementara itu, Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana atau yang biasa disapa Juragan 99 pada Kamis kemarin menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas tragedi kerusuhan Stadion Kanjuruhan. Tak hanya Gilang, Direktur Operasional PT LIB Sujarno ikut serta diperiksa oleh tim penyidik. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Juragan 99 tiba di Ditreskrimun Polda Jatim pada pukul 13.20 siang dan keluar pada pukul 6 sore. Ia pun diperiksa oleh tim penyidik selama 5,5 jam sebagai saksi dalam tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober silam. Selama proses pemeriksaan, dirinya mengaku dimintai tambahan keterangan terkait aliran dana yang terdapat pada tim berjuluk Singo Edan tersebut. Kemudian saya sebagai investor dan tidak ada dana yang masuk sama sekali di saya. Terus untuk urusan manajerial Arema, silahkan tanya sendiri ke owner, silahkan tanya sendiri ke direksi. Tadi Mas Gilang ditanya seputar apa aja, Mas? Tak hanya Gilang, Direktur Operasional PT LIB Sujarno juga diperiksa oleh tim penyidik selama 5 jam di Ditreskrimun Polda Jatim pada hari yang sama. Kuasa hukum Sujarno, Rohman Amrullah, menyebut jika kliennya dicecar sebanyak 30 pertanyaan dalam pemeriksaan yang ketiga, yakni terkait dengan tugas PT LIB sebagai operator Liga Indonesia. Selain pertanyaan mengenai tugas LIB, penyidik juga meminta barang bukti kepada Sujarno berupa berkas regulasi dan verifikasi stadion pada tahun 2021. Usai beredarnya obat sirup yang diduga sebabkan ratusan anak meninggal karena gagal ginjal akut misterius, Komnas HAM sesalkan peristiwa ini. Ia meminta tegas apa yang saat ini terjadi jangan dianggap sepele. Hingga saat ini korban meninggal dunia yang diakibatkan peristiwa gagal ginjal akut misterius mencapai 157 anak. Wakil Ketua Komnas HAM Indonesia Munafrizal Manan menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut. Dan kini pihaknya telah melakukan pertemuan dengan BPOM untuk memastikan dari perspektif mengenai kasus yang saat ini terjadi. Ia juga menegaskan agar peristiwa gagal ginjal pada anak yang disebabkan adanya cemaran berbahaya dalam obat sirup jangan dianggap sepele. Sedangkan juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril menyampaikan dari 269 kasus sebanyak 157 diantaranya meninggal dunia dan 39 pasien dinyatakan sembuh. Dari perspektif Komnas HAM, kami sangat memprihatinkan dan menyesalkan terjadinya peristiwa ini yang merenggut korban anak-anak. Dalam kondisi perang saja, anak-anak itu adalah yang perlu dilindungi ya, dalam kondisi perang, apalagi dalam kondisi normal. Nah, ini kami ingin memastikan dari perspektif hak asasi manusia agar kepentingan anak-anak ini perlu untuk sangat-sangat diperhatikan. Karena ini menyangkut dari perspektif HAM soal hak hidup, ya, hak kesehatan, hak jaminan sosial. Nah, kami sependapat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ini masalah yang besar, jangan dianggap sepele. Oleh karena itulah maka tindakan-tindakan urgent, ya, responsif harus segera dilakukan. Pertama, dalam perspektif Komnas HAM harus diupayakan semaksimal mungkin jangan sampai bertambah lagi korban yang meninggal dunia. Ini yang penting, ya. Oleh karena itulah maka apa yang menjadi penyebab pasti meninggalnya anak-anak tersebut ini harus ditemukan, ya, sehingga kita bisa mengatasinya, ya. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting, kami
mendorong karena ini peristiwa yang bisa disebut sebagai kejadian luar biasa, harus ada yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Jadi kami mendukung dan mendorong pihak-pihak yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana agar dituntut pertanggungjawabannya. Ya. Nah kemudian juga kami sependapat juga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait kepentingan korban dan keluarganya, terutama yang sekarang masih dirawat di rumah sakit, agar digratiskan. Jadi ini saya kira perlu dilakukan, walaupun kami tahu ini kalau ranahnya bukan BPOM, ya, tapi pemerintah dalam konteks yang lebih luas. Ya. Nah kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kebijakan pemerintah terhadap korban yang sudah meninggal dunia tersebut. Ya, apakah ada kebijakan untuk memberikan katakanlah santunan, kerohiman kepada mereka, ya, karena ini peristiwa yang tidak dikehendaki. Dan yang penting juga tadi sudah kami sampaikan juga kepada Ibu Kepala BPOM adalah untuk selalu menyampaikan update informasi ke publik, karena ini menyangkut hak informasi publik atas peristiwa ini, sehingga kami berharap agar penyampaiannya disampaikan setransparan mungkin, apa adanya, tidak ditutup-tutupi, sehingga kita bisa mengetahui secara pasti ya bagaimana perkembangan terhadap masalah ini. Masih terkait gagal ginjal akut misterius yang terjadi pada anak-anak, kini BPOM merilis daftar obat yang aman tidak menggunakan propylene glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan gliserol. Kepala BPOM Penny Lukito mengungkapkan jika kini pihaknya telah melakukan penelusuran data registrasi terhadap seluruh produk sirup yang beredar. Sebelumnya BPOM telah melakukan pengujian pada 133 sirup obat yang tidak menggunakan izin, maksud kami yang tidak menggunakan 4 zat pelarut. Berikut kita simak informasi selengkapnya yang disampaikan oleh Kepala BPOM Penny Lukito dalam jumpa persnya. Silakan tadi daftar itu apabila bisa disampaikan. 198 sekarang tambahannya ya. Kayaknya Bu udah sebutkan. Oh ya, Tadi tapi Ibu sebutkan. nanti listnya disebutkan kan, diberikan. Diberikan. Listnya saya kira diberikan ya sekarang ya. Tapi ini jangan disampaikan bahwa kami berbeda dengan Kementerian Kesehatan ya, karena tugasnya Badan POM adalah menyampaikan pada publik demi keadilan untuk semua pelaku usaha ya yang mempunyai produk yang sama dikaitkan dengan kualitasnya. Jadi kami sampaikan, tapi kemudian ini akan menjadi masukan bagi Kementerian Kesehatan untuk membuat surat edaran ya pada masyarakat, pada tenaga kesehatan. Untuk ini adalah produk-produk yang bisa diperjualbelikan, di-prescribe ya oleh dokter untuk aspek keamanannya setidaknya dari EG dan DG karena tidak menggunakan pelarut tersebut ya. Tapi yang menggunakan pelarut juga banyak yang aman, tapi ini masih belum bisa diumumkan karena pemerintah masih mengambil kebijakan untuk menghold dulu ya. Kita sampai situasi lebih membuat kita trust, percaya bahwa sistem pengawasan lebih kuat baik di industri, di standar yang ada, di Badan POM sehingga bisa melakukan standar yang ada sehingga Badan POM bisa melakukan pengawasan lebih intensif lagi ya. Itu kita hold dulu itu. Tapi kami terus melakukan pengujian dan syukurnya sampai dengan saat ini dari pengujian yang sudah dilakukan masih belum ada yang melebihi standar tersebut. Sobat Milenial, jangan kemana-mana karena Top News akan kembali dengan informasi memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94. Kementerian Pemuda dan Olahraga gelar upacara di Ibu Kota Nusantara. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating
public-private partnership with the city we operate in. We utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Terima kasih masih bersama Top News. Setelah berita soal kasus gagal ginjal akut, kini kita ke berita COVID-19. Pemerintah memperingatkan seluruh masyarakat untuk tetap waspada di tengah munculnya varian baru XBB COVID-19 yang sedang melanda dunia. Badan Kesehatan WHO memprediksi lonjakan kasus positif COVID-19 bisa terjadi pada akhir tahun atau awal tahun 2023 jika masyarakat lengah. Karena itu, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito menghimbau masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dan vaksin booster. Berikut kita simak pernyataan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito. Pertama, saya akan menyampaikan update kasus di tingkat global. Pertanggal 23 Oktober kemarin, jumlah penambahan kasus positif dalam 1 minggu di tingkat dunia mencapai 2,98 juta. Di Eropa, yaitu di Jerman dan Prancis, menjadi negara dengan jumlah kasus mingguan tertinggi, yaitu lebih dari 500.000 dan 300.000 kasus baru dalam 1 minggu. Sedangkan pada wilayah Asia, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, menjadi negara dengan jumlah kasus baru mingguan tertinggi dan sekaligus menjadi negara yang kasusnya tengah mengalami kenaikan. Dalam 2 minggu terakhir, Jepang mengalami kenaikan 12%, sedangkan Korea Selatan naik 21%, dan Singapura naik 34%. Hal ini berkaitan dengan munculnya subvarian XBB di beberapa negara di dunia dan diprediksi akan menjadi subvarian penyebab kembalinya lonjakan kasus. Subvarian XBB telah meningkat jumlahnya secara signifikan di Kanada, Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Denmark, juga di beberapa negara Asia yaitu Singapura, Bangladesh, India, dan Jepang. Berbagai ahli di Amerika Serikat maupun WHO menyebutkan bahwa subvarian XBB bisa memicu lonjakan kasus di akhir tahun dan puncaknya di bulan Januari. Namun, belum ada bukti bahwa subvarian ini lebih berbahaya secara klinis dari varian atau subvarian sebelumnya. Pada beberapa negara juga kasus subvarian XBB bergejala ringan dan lebih cepat untuk pulih. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan sudah mengumumkan terdapat 4 kasus dengan subvarian XBB saat ini. Dan dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di Asia, Indonesia masih menjadi negara dengan penambahan kasus mingguan yang lebih rendah, yaitu 14.000 kasus dalam 1 minggu. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan Jepang yang mencapai 200.000 kasus. Namun, kita tetap perlu waspada mengingat dalam 4 minggu terakhir terdapat kenaikan kasus positif mingguan di Indonesia sebesar 17%, kasus aktif harian sebesar 11%, dan kematian yang masih lebih dari 100 kematian setiap minggunya. Kenaikan kasus yang terjadi di Indonesia saat ini belum dapat ditentukan apakah merupakan akibat dari subvarian XBB, namun ancaman varian baru tetap ada di tengah kasus yang relatif rendah. Maka dari itu,
penting diingat kepada masyarakat bahwa tanggung jawab terbesar dari pencegahan COVID-19 ada pada diri masing-masing. Kesadaran untuk menjaga kesehatan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, dan tetap memakai masker, serta rajin mencuci tangan merupakan kunci untuk menekan kasus agar tetap rendah. Menyambung hal tersebut, saya akan mengelaborasi pentingnya mengedepankan tanggung jawab pribadi serta kolektif demi sebagai langkah utama Indonesia untuk siap menuju endemi. Lebih dari 2,5 tahun kita berada di dalam situasi pandemi dengan dinamika virologi COVID-19 yang terus bermutasi, mulai dari varian Alpha, Delta, sampai dengan munculnya subvarian Omicron XBB yang terbaru. Terus bermutasinya virus COVID-19 berdampak pada masyarakat yang rentan, mudah sakit, dan mengurangi produktivitas. Pandemi ini belum selesai, untuk itu seluruh lapisan masyarakat penting untuk senantiasa menerapkan tanggung jawab pribadi serta kolektif dalam menjaga kesehatan. Menggunakan konsep Swiss cheese model, pandemi tidak akan menjadi endemi jika kita tidak melakukan upaya-upaya pencegahan secara menyeluruh sebagai satu rangkaian. Konsep ini menghadirkan serangkaian barikade yang diwakili oleh irisan keju Swiss yang berurutan, di mana setiap irisan keju memiliki pertahanannya masing-masing. Mengadopsi konsep tersebut, kunci menuju endemi ada pada tanggung jawab pribadi dan kolektif. Tanggung jawab pribadi, yaitu taat protokol kesehatan, tidur dan istirahat yang cukup, aktif berolahraga, konsumsi makanan sehat, dan tetap bahagia, dilengkapi dengan tanggung jawab kolektif, yaitu vaksinasi, taat pada kebijakan pemerintah, dan semangat gotong royong, akan menghasilkan lapisan perlindungan yang kuat dan tidak tertembus, sehingga dapat mempercepat langkah kita menuju endemi. Pada dasarnya, tanggung jawab individu dan kolektif bertujuan dari menjaga kekebalan komunitas dan menciptakan herd immunity tetap tinggi. Hasil serosurvei terbaru di bulan Agustus menunjukkan antibodi masyarakat di Indonesia telah mencapai 98,5%, meningkat dari survei sebelumnya. Hal ini harus kita pertahankan bahkan ditingkatkan untuk mewujudkan endemi. Meskipun secara resmi yang berhak menyatakan endemi adalah Badan Kesehatan Dunia atau WHO, namun penting untuk disadari perilaku masyarakatlah yang pada akhirnya menentukan perubahan status ini. Dengan berhasilnya menekan kasus positif agar tetap rendah, kita sudah separuh jalan menuju endemi. Ditambah penerapan tanggung jawab pribadi dan kolektif, serta penguatan perlindungan oleh seluruh pemerintah pusat dan daerah, bukan tidak mungkin kita dapat mencapai endemi dengan segera. Sobat Milenial dan Gen Z pasti tahu hari ini 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Bertepatan dengan ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kabupaten Penajem, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Di acara yang dihadiri Menpora Zainuddin Amali ini, juga ada pembacaan ikrar Sumpah Pemuda dan Manifesto Pemuda Indonesia langsung dari titik nol Ibu Kota Nusantara. Berikut kita simak pembacaan ikrar Sumpah Pemuda. Teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Manifesto Sumpah Pemuda ke-94. Kami, putra dan putri Indonesia, berkomitmen menjaga persatuan dan keberagaman guna harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami, putra dan putri Indonesia, berkomitmen mendorong pemerataan akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berkomitmen meningkatkan pemberdayaan ekonomi kreatif pemuda untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berkomitmen berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan. Kami, putra dan putri Indonesia, berkomitmen adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan kebangsaan dan perubahan dunia. Titik nol Ibu Kota Nusantara, Jumat 28 Oktober tahun 2022, atas nama Pemuda Indonesia. Sobat milenial, jangan kemana-mana karena Top News akan kembali dengan informasi Sinteyong yang optimis Indonesia akan lolos dari fase grup A Piala Asia 2023. Halo teman-teman community creator semua, kalian apa kabarnya nih? Nggak kerasa ternyata IDN Times Community udah menginjak usia yang ke-5 tahun. Terima kasih buat teman-teman writer yang udah setia menemani kami selama 5 tahun ini. Banyak banget pengalaman seru yang kita alami bareng-bareng, mulai dari nulis dan ngedit artikel, terus ada kompetisi nulis, bahkan sampai kemarin ada acara Indonesia Writers Festival 2021. Aku apresiasi banget semangat dan ide-ide gila kalian bikin artikel itu, keren banget. Tanpa kalian semua, pastinya IDN Times Community nggak bisa sampai di sini loh. Terima kasih karena kalian sudah bersumbangsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tulisan kalian. Tulisannya semakin berwarna karena kalian. Terima kasih untuk pertanyaan, keluh kesah, cerita yang dibagikan, saran, kritik, dan masukannya untuk IDN Times Community. Karena pesan dan kepedulian dari teman-teman ini juga lah IDN Times Community bisa sampai sejauh ini. Jadi kita bisa berbagi ilmu, terus bisa saling belajar. Jadi jangan mikir kalau komuter saja yang belajar, editor juga belajar banyak kok dari kalian. Jangan patah semangat saat tulisan kalian direvisi atau direject. Belajar menulis kadang memang butuh waktu yang tidak singkat. Ingat, what doesn't kill you makes you stronger. Kami harap teman-teman community writer semua masih terus berjalan bersama kami ke depannya. Teman-teman community writers IDN Times dimanapun kalian berada, tentu kita bersyukur bahwa kalian sudah menemani kami semuanya di IDN Times community writers selama 5 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini memang luar biasa berat, pandemi COVID. Mungkin di antara kita ada yang sangat sulit ya, tetapi saya tahu lewat menulis, menuangkan kreativitas, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk tetap bersemangat bersama ya. Semoga kita bisa pulih bersama dan ternyata kreativitas dan tulisan-tulisan itu menginspirasi dan menemani pembaca dari IDN Times, khususnya community writers. Jadi mari kita bersyukur dan mari kita pulih bersama, pulih lebih kuat. Selamat ulang tahun ke-5 Untuk IDN Times Community. Let's create what matters.
Terima kasih masih bersama Top News. Gugatan cerai yang diajukan oleh Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika terhadap anggota DPR RI Deddy Mulyadi berlanjut di Pengadilan Agama Purwakarta. Pertemuan sebelumnya antara Ane dan Deddy merupakan pertemuan mediasi secara langsung antara keduanya. Gugatan cerai yang dilayangkan oleh Bupati Purwakarta Ane Ratna terhadap anggota DPR RI Deddy Mulyadi akhirnya berlanjut ke Pengadilan Agama Purwakarta. Keduanya bertemu secara langsung pada sidang ketiga yang berlangsung pada Kamis lalu, pukul 2 siang. Pertemuan keduanya diawali dengan berjabat tangan sambil berdiri dari tempat duduknya masing-masing yang dibatasi meja. Dalam sidang tersebut merupakan mediasi secara langsung antara keduanya dengan pola kaukus, di mana hakim menjadi mediator yang berbicara kepada kedua pihak namun dilakukan secara terpisah. Namun sebelumnya kedatangan Deddy di Pengadilan Agama Purwakarta menarik perhatian, yaitu ia menggunakan angkot dengan alasan ingin berbagi rezeki yang saat ini dinilai angkot sedang berkurang penumpangnya. Seusai pertemuan keduanya, Ane sempat memberikan beberapa pernyataan kepada awak media, namun justru Deddy Mulyadi yang tidak bicara. Kini kita ke berita olahraga. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Sintayong, optimis Indonesia akan lolos dari fase grup A Piala Asia 2023 di Uzbekistan. Saat ini, para pemain skuad Garuda Muda sedang menjalani pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. Para pemain Timnas U19 yang kemarin kalah 1-2 dari Timnas Turki U20 terus menjalani latihan yang dipimpin pelatih kepala Sintayong. Dari hasil evaluasi pelatih, kekalahan tim Garuda Muda ini terjadi karena kurang tajamnya penyelesaian akhir dari beberapa peluang emas mencetak gol. Sementara itu saat ditanya peluang timnas di ajang Piala Asia U20, pelatih asal Korea Selatan Sintayong tetap optimis skuad Garuda Muda bisa bersaing di grup A yang terdiri dari tim tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Saat ini timnas terus berbenah diri dan berlatih selama berada di Turki dan Spanyol nanti. Masalah keseimbangan transisi permainan dan tumpulnya lini serang timnas menjadi PR untuk dibenahi. Berikut kita simak pernyataan Sintayong mengenai peluang timnas U19 untuk lolos dari fase grup. 일단 우리 우즈벡 홈팀이 우즈벡하고 그다음에 이라크, 시리아인데 가서 우리가 지금부터 잘 준비하면 충분히 예선은 통과할 수 있다. 나는 이렇게 자신을 갖고 있다고. Memang kita ketemunya dengan tim home Uzbekistan dan juga ada Irak dan Syria. Memang kita kalau mempersiapkan dari sekarang dengan baik, pastinya kita bisa lolos. Posisinya yakin sih untuk lolos untuk babak berikutnya. Oke, terima kasih. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Aditya Mustaqim bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.